أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslon ay hadza faslon utawi kiku fasal fiji fi bayani ma ing dalam nerangake perkara yahrum kang haram apa istimalu apa gunakane ma bayane ma minal awani sangking pira-pira wadah wa ma lan barang ya juzu kang wenang apa ma pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram digunakan dan wadah-wadah yang boleh digunakan. Wabada'a lan ngawiti sapa musannaf bil awali kelawan kang pertama yaiku ma yahrumu istimaluhu minal awani. Faqala mongko nuli ngendika sapa musannaf wala yajuzu ing lafat wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalam saliyane tingkah darurat lirajulin maring wong lanang awe mraatin utawa wong wedok apa istiqmalu syai'in apa gunakna suwi-wiji min awanil dhahabi sangkeng pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak lafi uklet ora ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem ngombe wala ghairihima lan ora ing dalam saliyane akun wa syurbin. Kiai musannaf memulai yang pertama yaitu barang-barang yang haram digunakan dengan berkata wala yajuzu fi ghairu daruratin sampai selesai. Orang laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan ketika tingkah tidak darurat menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik wadah tersebut untuk makan seperti piring, sendok, garpu dan lain sebagainya, ataupun digunakan wadah untuk minum seperti gelas, teko dan lain sebagainya. Dan juga digunakan untuk yang lain seperti wadah wudhu, wadah mandi, wadah untuk menghilangkan najis seperti ember, seperti ciduk kalau terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan. Maka haram digunakan ketika tingkah darurat. Ketika tingkah darurat maka diperbolehkan. Seperti sakit mata yang menggunakan alat celak dari emas atau perak.
ketika dokter mengatakan bahwa celak mata dari emas atau perak untuk sakit mata dan bisa menjadikan matanya sehat, matanya menjadi jelas lagi, maka diperbolehkan. Tapi ketika tidak, tingkah darurat, tingkah terdesak, di sini darurat digambarkan seperti tadi yang ada di dalam kitab Bajuri, maka ketika tingkah tidak darurat tidak boleh. Ini takbirnya fi ghairi daruratin fa in ta'ad daruratun ila istimali dzalik kamirwatin bi kasril mim min dhabin aw fiddatin yaktahilu bi li jalai ainihi kan akhbarahu tabibun adlun riwayatan dan ainahu la tanjali illa bidzalik. Ada kata-kata la tanjali illa bidzalik. Warase iku kudu nganggo wadah celak emas. Nek ora ngono ora mari, maka jaza istimaluhu. Itu saja harus didahulukan yang perak daripada yang emas. Kalau perak sudah bisa, maka emas tidak diperbolehkan. Wa qaddamu al-mirqat minal fiddah 'alal mirqat minadh dhahab inda wujudihima ma'an. Tapi dalam Bajuri diterangkan tidak harus darurat, tapi hajat boleh ya, seperti contoh tadi. Wa ba'da jalai ainihi yajibu kasruhu li'anna darurah tuqaddaru biqadriha walau abbara bil hajat. Badala darurah lakana aula bidalil misal al-mazkur. Andai saja ke musannaf memberikan redaksi dengan kata-kata hajat bukan darurat, sebagai gantinya redaksi darurat, maka itu lebih baik dengan bukti contoh yang disebutkan. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa istiqmalu ma apa gunana perkara itu kira kang ditutur apa mah. Yahrumu haram apa ittikhadzuhu apa nyimpen ikilah ma min istiqmalin saking tanpa digunakno fil asai ing dalam kaul sing asal. Seperti halnya keharaman menggunakan emas dan perak, wadah emas dan perak, begitu juga diharamkan menyimpan wadah emas dan perak walaupun tidak digunakan menurut qaul yang asah. Adapun qaul muqabil asah memperbolehkan menyimpan wadah emas dan perak. Tapi kalau yang asah, kalau yang mu'tamad tidak memperbolehkan. Seperti dalam kitab Bajuri, fil asah, qauluhu fil asah huwa al-mu'tamad wa muqabiluhu al-qaul bi jawaz ittikhadhi awanil dzahab al-fiddah. Karena nahya innama warada anil istiqmal dural ittikhadh. Wa yahrumulan haram aidon hale meneh apa al-ina apa wadah utawa nggunakno wadah. Al-matliyu kang den tambal
Al-matuk liyu kang den sepuh ra den tambal, al-mudzabbab den tambal. Disepuh bidhabin dilapisi, disepuh iku dilapisi. Bidhabin kelawan emas au fiddatin utawa perak in hasalah lamun hasil minat tilai sangking sepuhan apa syai'un suwiji-wiji bi'ardihi kelawan den pentoknane ikilah syai' alan nari ing atase geni. Seperti halnya haram menggunakan barang wadah dari emas dan perak, yaitu dan juga haram menyimpan wadah dari emas dan perak walaupun tidak digunakan menurut kalian asal. Begitu juga haram menggunakan wadah yang tidak dari emas dan perak tapi dilapisi emas dan perak, ya. Dilapisi emas dan perak. Ketika proses pelapisan tadi ketika memang lapisan tadi itu banyak, lapisan itu banyak utawa kandel, dadi ana cendok aluminium dilapisi dengan menggunakan emas yang kandel, piring dilapisi emas, garpu dilapisi emas dan lain sebagainya sing kandel, sehingga dengan kandel tersebut ketika dipanaskan dengan api dia netes-netes emas saking akeh. Tek saumpamane lam yahsul minhu syai'un berarti alan nar, nalikane dipanaske iku gak ana tetesane berarti kan sithik. Tek sithik mangka haram, ya. Haram. Tek sithik ora haram, tek akeh haram. Ini ketika ada wadah yang dilapisi dengan emas ataupun perak dan kadar lapisan tadi itu banyak, gambarannya banyak apa? Ketika dipanaskan maka ada sesuatu yang ketika dipanaskan dengan api maka ada sesuatu yang menetes, ada sesuatu yang tiba sangka utawa apa jenenge terpisah dari barang tadi, maka menggunakan wadah yang dilapisi dengan emas atau disebut dengan emas maka hukumnya haram. Itu menggunakan wadahnya, ya, atau menyimpan wadahnya. Kalau hukum melapisi wadah dengan emas dan perak, maka hukum melapisinya itu haram. Tek gunakno barangnya itu haram dengan syarat tadi, itu banyak tek nyepuwe atau ngelapisine perbuatan nyepuh, perbuatan apa sih melapisi sendiri itu haram, ya. Atau nyewake wong sing ngei, nyewake wong sing nyepuh iki padha wae haram, ya. Seperti yang diterangkan dalam Bajuri, qaluhu in hasala fa illam yahsul minhu syai'un bi ardi alan naliki latihi lam yahrum
yang tadi saya terangkan bahwa ketika tetesannya itu sedikit, kok tetesan sedikit, ketika memang dipanaskan dengan api tidak ada yang menetes karena saking sedikitnya, maka tidak haram. Kandel haram ya. Wa tafsil keharamane iku fi istimalihi awit dikhazihi. Istimal karo nyimpan amat tiliyun nafsuhu alladhi huwa al-fi'lu fa haramun mutlaqan wa kadzalik daful ujra alaihi wa akhdhuha. Sini malah diterangkan bahwa ketika ada wadah emas atau perak dilapisi dengan tembaga itu haram atau tidak. Di sini dikatakan ketika lapisannya itu banyak maka tidak haram, ketika lapisannya sedikit maka haram. Kalau lapisannya banyak kan berarti lebih banyak lapisannya. Wala yahrumu ina udzahab wal fiddah almatliyu binuhasen masalan in ahsalan minhu syai'un bir'ardi ala nar wa illa haruma fahuwa aqsu tafsil as-sabiq. Wa yajuzu lan wenang apa istimalu ina ghairihima. Wa yajuzu lan wenang apa istimalu ina ghairihima apa gunakane wadah saliyane emas lan perak. Ai ghairi dzabi tegese saliyane emas wal fiddati lan perak. Menal awani bayane ghairihima menal awani sangking pira-pira wadah an-nafisati kang indah kiai kuno maknane edi indah kaina yakutin kaya wadah inten dan diperbolehkan menggunakan wadah selain emas dan perak walaupun wadah tersebut itu wadah yang indah atau apik atau mahal ya, walaupun mahal seperti wadah intan berlian. Apalagi yang murah-murah seperti atom, seperti aluminium, tembaga, besi, kaca atau apa jenisnya dan lain sebagainya, ini diperbolehkan karena memang larangan tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas dan perak, larangan dari syarak. Yang lainnya boleh. Dalilnya itu mengarah kepada emas dan perak. Hadisnya yaitu hadisnya au kama qala la tashrabu fi adatil dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihafihima.
Itu dalilnya seperti itu. Redaksinya ane tidak walfida, ane berat tidak menyinggung yang lain. Maka keharamannya tertuju dengan zat dan fidah, yaitu emas dan perak. Lainnya enggak apa-apa, walaupun barangnya indah dan mungkin lebih mahal ya. Tapi dalam bajuri diterangkan walaupun boleh menggunakan barang yang indah, yang mahal, akan tapi hukumnya tetap makruh. Nidawe walakin jawazun nafisah ma'al karohah ingkanat nafisatan lilatiha kaina yakutih. Wayah rumulan haram bal inang apa wadah al-mudabab kang den tambal bidobaten bidobati fidaten kelawan tambalan perak kabiraten kang gede urfan dalam cara uruf. Lizinaten karena paesan. Dan haram menggunakan wadah yang tidak emas dan perak tapi ditambal dengan tidak emas dan perak tapi ditambal dengan perak, dan tambalannya ini besar dengan tujuan untuk hiasan. Ini hukumnya haram. Jadi ono piring sangka aluminium bolong terus ditambal karo perak, tambalannya gede, maka itu hukumnya haram. Atau ora bolong tapi dibolong dhewe, alizina kan dibolong dhewe. Dinggo hiasan, niate dinggo hiasan, dinggo apa jenenge pas-paesan, dinggo gaya-gayanan. Dinggo gaya-gayanan. Ketika tambalannya ini besar, maka haram. Nek kecil enggak haram. Fa in kanat mengkolaman ana apa ikilah dobah kabiratan iku gede tapi lihajatin krana hajat jaza mengko menang apa ikilah inak mau inak mudobab wenange ma'al karahati sertane kemakruhan. Ketika tambalannya itu besar tapi karena hajat maka makruh, boleh tapi makruh. Ya mau contohnya yaitu piring sing bolong iki tak tambal karo perak. Masalah jadi tambal karo perak iso digunakno maneh, wis ngono iso luwe awet ngono. Iku jenenge hajaten. Nek lisinaten go gaya-gayanan ya berarti dibolong dhewe, di gaya-gayanan dhewe ya. Tek lizinaten, tek kecil gak apa-apa, tek gede haram. Tek hajat senajan gede tambalannya ora apa-apa tapi makro. Tek cilik jelas halal wong lizinah wae cilik halal ya. Ausagiratan utawa iku cilik atas ning kabiratan, tambalane iku cilik urfan dalam cara uruf tapi
tujuan yang disinaten maring krana pepaes gaya-gayanan kurihat mongko den makrohna apa ikilah dobah oleh hajatan utawi krana hajat fala tukrahu oleh tapi makroh fala tukrahu mongko ra makroh apa ikilah dobah amal dobatu zahab anapun utawi tambalan emas fatah romo haram baiklah dobatu zahab mutlakan kalau mutlak baik sedikit ataupun banyak kama saha kaya nyohake bu ing kelama subhanahu Imam Nawawi kalau tambalan emas maka haram secara mutlak baik sedikit atau banyak. Kalau perak bisa boleh bisa tidak dengan tafsiran yang tadi ya. Kalau perak kok mau pecah, mau bolong ditambah emas maka haram. Faslon